Oke, selamat siang teman-teman semua. Kali ini ada kendaraan kalau diesel mengeluhkan tenaganya kurang lagi saat tanjakan, khususnya di tanjakan daerah Pati itu di Jatipohon ya. Jatipohon. Di sini dia mengeluhkan tenaganya kurang. Nanti kita tune up ya. Tapi sebelum kita tune up, setelah klepnya kita setel dulu basebomnya. Ini sudah dilakukan penyetelan dan kita ganti filter solarnya ya. Untuk penyetelan biasanya di basebom itu kita yang sederhana aja, yang bagian depan baut 10 itu kita panjangkan, dan yang bagian belakang untuk busnya kita kencangkan dan kita kurangi setengah aja. Untuk kebetulan untuk fur dan juga baut 13-nya ini tidak kita setel memang karena masih standar ya. Kalau masih standar nggak perlu kita setel itu, karena nanti goyangan mesinnya pasti akan bermasalah. Ini kita ganti filter solarnya dulu ya teman-teman. Lanjut kita setel klepnya. Oke, ini kita lanjut langsung kita setel klepnya ya. Untuk penyetelan klep biasa untuk yang in kita buat 0,40 rapat. Untuk yang X, katup X kita buat 0,40 renggang. Renggangnya sedikit ya, renggang-renggang bukan renggang banget ya, pokoknya 40 itu tapi agak renggang sedikit gitu. Ya kita main di feeling ya teman-teman. Jadi semua menggunakan ukuran plus feeling. Jadi untuk kendaraan ini memang membutuhkan tanjakan ya, tanjakan khususnya di saat tanjakan. Penyetelan klep seperti ini biasanya itu dapat menghasilkan tenaga yang bagus ya saat ditanjakan, apalagi muatannya juga berat, muatan semen ini teman-teman. Sambil kita melihat proses penyetelan, jangan lupa untuk melakukan penyetelan di setiap 20.000 km ataupun saat ada keluhan. Karena apa? Karena kan selalu bergesekan terus, di mana untuk setelan itu dia bisa berubah. Dan juga untuk setelan klep yang terlalu renggang itu dapat mengakibatkan bunyi abnormal ya. Ini top 1 kita penyetelannya. Jangan lupa untuk mengganti rutin juga filter olinya ya. Filter oli setiap 10.000, filter solar setiap 10.000 ataupun 15.000 tergantung kondisi solarnya juga. Dan itu sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Oli mesin juga percuma kalau kita tambah tenaganya tapi kondisi oli mesinnya jelek, itu sangat berpengaruh karena nanti mesinnya bisa panas dan turbo juga bisa cepat aus ya, karena memang untuk kendaraan kalau diesel ini kan menggunakan turbo. Ini untuk top 1 sudah, kita lanjut penyetelan yang top 4. Kita putar pulinya dulu menggunakan kunci 17 ya untuk dikipas. Untuk penyetelan klep ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, asal menggunakan kunci ring 12 atau 14, terus dry plus, terus failer ukuran 0,40 dan kunci kombinasi 17 atau 14 untuk memutar pulinya. Ini setelah kita putar sambil melihat fairing ordernya, katup, pergerakan katup. Tapi untuk memastikan kita harus melihat dari tanda yang di puli ya, karena nanti meskipun kita sudah hafal tapi kalau tidak melihat tanda di puli nanti takutnya penyetelannya kurang pas.
Ini kita lihat tanda yang dipuli dengan kondisi yang pas untuk pulinya ya, tanda puli. Kita lanjut untuk penyetelan katup atau klep. Jangan lupa sebelum kita lakukan penyetelan itu kita cek dulu. Kita lakukan pengecekan dulu sebelum penyetelan ya. Ternyata ini posisinya renggang-renggang. Lanjut kita lakukan penyetelannya. Ini katup in di liner nomor 2 ya. Di liner nomor 2 ini katup in kita setelin 0,40 agak seret. Jika teman-teman juga memiliki kondisi seperti ini untuk daerah Pati, Kudus, Jepara, Rembang dan sekitarnya plat K, plat H bisa mampir ke bengkel kita ataupun bisa kontak atau bisa komen, nanti kita akan balas. Khusus untuk kendaraan Canter ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, karena memang untuk konstruksinya Canter ini berbeda dengan konstruksi mesinnya Isuzu ya, agak rumit dan bospomnya pula mudah untuk di setel. Tapi memang feeling itu memang diperlukan ya, meskipun dia bisa menyetel tapi kalau feelingnya kurang bagus juga penyetel hasilnya kurang maksimal. Ini untuk katup yang pertama, katup X untuk silinder nomor 1 juga kita lakukan penyetelan karena ini kan top 4, jadi yang dilakukan penyetelan katup in X untuk silinder nomor 1. Dan nanti setelah kita setel ini kita coba ya, untuk besok kita follow up untuk pengemudinya bagaimana saat tanjakan itu dia masih kurang atau sudah bagus. Kalau masih kurang kita masih memberi garansi ya, memang karena di tempat kita ini tidak ada tanjakan dan tidak bisa mengetes secara langsung. Yang penting saat kita tes jalan datar sudah ada tenaganya, insya Allah saat tanjakan biasanya juga ada. Setelah kita setel semua, jangan lupa kita cek kekencangan baut 12 dari katup ya. Nah, takutnya saat perjalanan kok ada yang kendor kelewatan, nanti bisa push rootnya yang kena. Oke, setelah kita lakukan penyetelan, kita bersihkan untuk bekas seal, bekas lem yang menempel. Takutnya nanti setelah kita pasang covernya ada sesuatu kotoran yang mengganjal di sealnya, terjadi kebocoran oli. Karena memang di ruang katup ini terdapat oli yang mengalir ya, untuk melumasi bagian katup yang selalu bergesekan setiap mesin hidup, dan perlu adanya pelumasan oli selain sebagai pelumas juga pendingin ya, pendingin untuk katup yang bergesekan. Ini kita bersihkan dulu untuk covernya sampai bersih untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebocoran oli. Kita pasang ya. Baut 12 ini ada karetnya, jadi untuk memasang baut ini jangan selalu dikencangkan pol. Karena apa? Karena ini ada batas maksimalnya sendiri ya. Biasanya kita menggunakan feeling, biasanya sih ada ukurannya, cuma kita menggunakan feeling sudah bisa karena sudah terbiasa untuk nyetel klep ya. Tapi untuk pemula jangan sekali-kali dikencangi sampai pol ya, bisa karetnya bisa hancur nanti. Oke, demikianlah proses penyetelan klep, penyetelan bospam, penggantian filter solar. Semoga video yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para driver
para pemilik kendaraan Call Diesel Canter. Semoga bisa bermanfaat dan jika ada kendala atau keluhan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan sukai video ini bila bermanfaat untuk para sopir dan para pemilik kendaraan. Terima kasih. Salam sejahtera, sampai jumpa dan semoga bermanfaat video ini.